Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat Kebun Indra Tarigan dimanapun berada. Sahabat, edisi kali ini edisi spesial ya. Saya langsung ke sawah, saya langsung ketemu narasumber kita pada hari ini. Kita akan belajar kupas tuntas secara lengkap bagaimana cara kita menanam padi di lahan ya. Nanti kita akan usahakan pembahasan itu lengkap sekali dari awal sampai akhir ya, agar kita bisa mendapatkan padi dengan panen yang melimpah dan diusahakan dengan biaya yang semurah mungkin. Nanti tips-tipsnya ada beberapa nanti yang akan diceritakan oleh narasumber kita kali ini. Jadi sahabat, saya berharap sekali para sahabat dimanapun berada tonton video ini sampai selesai karena semoga saja bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Ya, silakan Pak, diperkenalkan langsung aja. Baik, terima kasih. Nama saya Kurnia Tarigan. Sebenarnya Sama-sama Tarigan ini. iya. Jadi sahabat, ini saya kasih bocoran ya sebenarnya ya. Pak Kurnia ini adalah abang saya. Ya, Iya. abang saya, abang kandung saya. Jadi kita ada 7 bersaudara. Saya nomor 6, Bang Kurnia nomor Kok beda ya? sama sebenarnya, cuma beda kulit aja sedikit ya. Nah, jadi Pak Kurnia ini selain dia memang, coba ceritakan Pak, apa Bang, kegiatan sehari-harinya sih. Soalnya kalau bajunya sepertinya bukan petani biasa ini. Iya, terima kasih ya sebelumnya. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang guru. Saya SN di SMK Negeri 1 Serapit, itu di Langkat, Sumatera Utara. Jadi memang hari-hari saya sebenarnya adalah seorang guru. Akan tetapi jauh di dalam diri saya itu, jiwa saya itu petani gitu. Sama berarti. Saya juga dokter tapi Iya. jiwanya jiwa petani. Ya udah. Jadi saya pikir sahabat mungkin perkenalan singkatnya begitu ya. Ini Pak Kurnia Tarigan ini sebenarnya guru, abang saya, tetapi kesehariannya memang sudah akrab sekali dengan dunia pertanian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Pak Kurnia kira-kira bagaimana caranya dan tips-tipsnya kita bisa menanam padi di sawah. Kalau bisa nanti dikasih tahu tipsnya ya Pak ya, agar kita bisa mendapatkan padi dengan kondisi yang bagus, tetapi dengan modal seminimal mungkin. Bahkan tadi dikatakan, tadi sebelum kita buat video ini, tadi dikatakan ini padi di lahan yang ditanam Pak Kurnia ini tidak menggunakan pestisida katanya. Ini benar atau enggak nanti kita gali ya. Tapi yang pertama sekali, agar nanti belajarnya kita lengkap, mungkin kita mulai dari pertama itu pengolahan lahan ya Pak ya. Iya, Coba diceritakan Pak, agar kita bisa belajar bagaimana pengolahan lahan yang biasa dikerjakan di sini. ya, jadi sini kan lahan irigasi. Jadi memang airnya bagus. Jadi pengolahan lahan yang dilakukan tidak menunggu musim hujan. Jadi ketika musim tanam sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka di sini dilakukanlah pengolahan lahan. Jadi lahan itu dimasukkan air dan diluku. Setelah diluku, nanti direndam, baru ada penggaruan. Jadi perataan di dalamnya. Setelah itu, di sela-selanya kita melakukan pembibitan. Nah, seperti Jadi itu, Pak. ketika kita sudah mulai mempersiapkan lahan, Iya. kita juga melakukan penyemaian ya, pembibitan maksudnya. Iya. Ya, mungkin gini sebenarnya Pak, sebelum kita cerita tentang penyemaian dan penanaman, tadi sudah pengolahan lahan ya. Iya. Uh, ada nggak rekomendasi bibit yang biasa dipakai di sini? Saya tengok ini padinya mantep-mantep kali ini. Buahnya sudah tua, tetapi daunnya masih belum terlalu kuning ya. Sepertinya sehat sekali. Ini bibitnya apa ini jenisnya? Kalau ini yang saya tanam MR ya, jenis MR ini benih baru yang katanya dari Aceh. Jadi ini nama bibitnya MR. Jadi masyarakat di sini banyak yang nanam MR, tetapi banyak juga jenis yang lain seperti Impari 32. Nah, itu rekomendasi dari pemerintah daerah. Memang hasilnya bagus ya. Ya, bagus. Kalau dibandingkan dengan varietas yang baru ini Pak, gimana? Jadi kelebihan varietas yang MR ini, dia tahan rebah. Berbeda sama sekali dengan yang Impari 32. Jadi Impari 32 itu cenderung dia kalau udah tanamannya tua, udah mulai menguning, maka itu biasa itu ada saja yang rebah itu. Oh iya. Pak, saya ulang sedikit ya, Iya. biar yang belajar nih benar-benar ingat. Jadi tadi sahabat dikatakan pengolahan lahan itu biasanya menunggu waktu musim tanam ya, biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian biasanya itu di bulan-bulan apa ya kalau? Jadi di sini setahun memang 2 kali kan. Nanti seperti yang sekarang ini, kemarin di awal tahun. Oh gitu.
Kemudian itu nggak dilihat curah hujan dan segala macam. Enggak, karena tali nggak, air tidak. tali air nggak ada masalah ya. Iya. Nah itu cukup dilakukan apa seperti diluku gitu. Apa ya istilahnya itu dibajak ya? Ya dibajak. Udah Ada nggak pemberian pupuk pada waktu itu? Pupuk setelah dasar. selesai ya, setelah selesai itu pengolahan lahan, baru dikasih pemupukan petroganik. Itu pupuk dasarnya. Pupuk Petroganik. dasar. Jumlahnya? Dia kalau dalam 1 hektar itu 500 kilo. Ya, jadi pupuk dasarnya setelah dilakukan pembajakan 500 kilo per hektar pupuk organik petragonik ya sahabat ya. Nah setelah itu tahapan selanjutnya proses penanaman ya Pak ya. Iya. Nah pada proses penanaman ini Pak apa yang bisa kita pelajari kira-kira? Jadi yang biasa saya lakukan itu kan penanaman dari sistem menggunakan tenaga manusia. Ada juga memang sistem tenaga mesin, akan tetapi jumlahnya di sini masih sangat sedikit. Jadi umumnya ditanam oleh ibu-ibu di sini. Jadi upahnya itu kalau bisa diberitahu itu 50.000 dia per orang. Per orang per hari ya? Iya. Oh iya iya. Ya, jadi kita masih banyak juga yang manual ya Pak ya, walaupun Iya. kita bisa menggunakan mesin. Nah, setelah ditanam, tentu yang menjadi pertanyaan itu Pak adalah proses perawatan ya. Iya, iya. Nah, proses perawatan yang paling penting tuh mungkin ada dua nanti yang harus Bapak jelaskan biar ini jangan sampai nanti teman-teman yang mau ikut menanam ini jangan sampai gagal. Jadi, proses pemupukan secara lengkap dan proses pengendalian hama. Nah, pertama kita akan belajar tentang proses pemupukan. Bagaimana tahapan-tahapan dan jenis pupuk dan dosis pupuk yang kita gunakan untuk padi di sawah ini, Pak? Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya. Sebelum proses tanam tadi sebaiknya lahan kita udah kita beri pupuk petroganik. Itu dosisnya 500 kg per hektar. Sebagai pupuk dasar ya? Sebagai pupuk Ya, dasar. oke. Jadi kesuburan tanah kita itu kembali lagi dia. Setelah itu, setelah kita tanam, nanti di umur 7 hari atau sampai 10 hari kita lakukan pemupukan pertama. Jadi pemupukan pertama itu yang kita berikan adalah campuran dari pupuk NPK Poska subsidi ya. Ya. Di 3 sak dia dalam per hektar ditambah 1 sak pupuk urea. Jadi memang di masyarakat ini kan ada juga masyarakat menggunakan pupuk yang berbeda, kan tetapi yang kita gunakan ini ada rekomendasi dari PT Gresik. Oh, PT Gresik. Iya, yang mengeluarkan pupuk sendiri. Waktu pemberiannya kapan itu, Pak? Untuk pemupukannya pertama? Jadi 7 hari sampai 10 hari sebaiknya. Ya, saya ulang sahabat ya biar jelas ya. Pemupukan pertama dilakukan 7 sampai 10 hari biasanya dari proses penanaman di lahan. Iya, Pupuk yang diberikan tadi NPK Ponska sebanyak 150 kg iya, per hektar ditambah urea berapa tadi? 50 gram. 50 gram ya. Kilogram. Jadi ini merupakan jenis pemupukan yang direkomendasikan oleh PT Gresik dan pengalaman Bapak setelah menanam bertahun-tahun memang ini berhasil Pak biasanya. Iya, jadi Formula ini. supaya penonton percaya ya, pemerintah sekarang hanya sediakan 2 jenis pupuk itu di tempat penyaluran pupuk yang ditunjuk pemerintah. Oh iya iya. Jadi Iya, ada katanya ZA, ada katanya SP36 itu bukan untuk padi. Iya, Jadi iya. pemerintah melakukan itu memang karena dengan 2 pupuk ini sudah cukup. Jadi sahabat, jangan bingung-bingung lagi nih. Formula pemupukannya sudah ada, ringkas dan nanti akan jelas. Pakai ini aja sih. Mudah-mudahan hasilnya sudah terbukti. Kemudian pemupukan selanjutnya bagaimana nih Pak? Biasanya itu 2 minggu setelah itu. 2 minggu Sampai- setelah itu. Iya. Bisa juga sampai 3 minggu gitu kalau tengok situasi ya. Dari pemupukan pertama. Iya. Ya, kemudian jenis pupuk yang diberikan Pak. Nah, jadi dosis dan jenisnya sama untuk pemupukan yang kedua. 150 kg NPK Poska ditambah 50 kg urea Untuk 1 hektar lahan. untuk 1 hektar lahan. Nah, kemudian setelah itu apa lagi Pak? Apakah ada pemupukan lanjutan atau bagaimana biasanya? Nah, jadi pemupukan yang ketiga bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan itu bergantung kepada kondisi daun. Oh gitu. Jadi maksudnya daun itu bagaimana? Dilihat kesuburan tanaman gitu ya Pak ya? Hijau daunnya ya? Jadi kehijauan daun itu. Jadi kan pemupukan itu di padi itu dilakukan ketika fase vegetatif saja. Oh iya Gitu. iya iya. Jadi setelah pemupukan yang kedua yang kita lakukan adalah memantau kondisi daun sebelum generatif. Jadi Begitu. sebelum generatif kalau hijaunya cukup tidak perlu lagi pupuk yang ketiga. Oh iya iya iya. Jadi mungkin begini sahabat ya. Artinya gini, sebenarnya proses pemupukan yang dilakukan itu cukup 2 kali saja. Kalau Iya.
kalau kelihatan kondisi tanamannya hijau, sehat dan bagus, sudah nggak perlu lagi pemupukan ketiga ya. Iya, nggak perlu Tetapi lagi. pemupukan ketiga bisa saja dilakukan Iya. kalau sekiranya dari pengukuran misalnya dengan menggunakan diagram daun tadi, misalnya kurang subur, kurang hijau, kita bisa berikan ya Pak ya. Iya. Kalaupun kita misalnya kita berikan, misalnya Iya. itu kapan diberikan dan bagaimana dosisnya Pak? Yang penting sebelum lewat umur 60 hari. Oh jadi tetap pada masa Hmm. vegetatif ya, jangan pada Jadi waktu. dalam per hektar jangan pula lebih dari 2 sak. Oh. Urea saja ya, urea saja. Jangan lebih daripada 100 kg per hektar. Ya, jadi sahabat, pada pemupukan ketiga kalau memang diperlukan, tergantung dari kondisi tanaman, kita cukup menggunakan urea. Itu pun dosisnya hanya sekitar 100 kilo ya. Iya, bisa 50. Bisa juga 50 ya, Iya. maksimal 100 per hektar tanaman ya. Tapi kalau misalnya tanamannya sehat tidak perlu diberikan. Tidak perlu Ini diberikan. pemupukan. Iya. Cukup ini saja. Adakah yang kita berikan pemupukan yang lain pada masa generatif misalnya ketika dia sudah membawa buah dan apa itu, ada nggak yang disemprotkan atau ditabur? Nggak ada Pak kira-kira? Di fase generatif ada. Jadi biasa yang kita pakai adalah pupuk MKP Pak Tani. MKP Pak Tani ya, monokalium fosfat ya. Iya, jadi Nah. di dalamnya kan kandungannya kalium sama fosfat, itu yang tinggi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk pembuahan, Ini kita berikan dengan cara disemprot. disemprot ya. Kapan waktu pemberiannya Pak? Jadi ketika padi sudah mulai bunting, nah disitulah kita lakukan penyemprotan. Biasanya kita campur sama JPT, JPT, zat pengatur tumbuh, iya, zat pengatur tumbuh sama pungi, fungisida. iya, Oh jadi memang ada beberapa itu ya obat-obatan yang sudah langsung bergabung menjadi satu ya. iya. Ada JPT, ada fungisidanya. Iya. Contoh yang Bapak pakai biasanya apa itu Pak? Nah, biasa yang saya pakai produk Syngenta ya, Armor. Armor ya. Oh iya iya. Ini bukan promosi tapi ini supaya sahabat yang ingin ikut mencoba nanti sudah langsung tahu ya kita pakai Dampaknya Armor. ini udah bisa panen ya, tapi daunnya masih bisa melakukan fotosintesis. Ini udah bisa nih sampai pangkal nih. Iya iya iya. Nah, jadi pemberian MKP yang digabung dengan fungisida dan JPT tadi itu diberikan pada masa generatif. Tepatnya kapan itu kita berikan dan berapa intervalnya? Jadi sebaiknya yang pertama itu ketika padi bunting. Mulai bunting Nah, ya. Jadi nanti tujuannya bagaimana padi ini dia berbunga serempak. Mm-mm. Nah, jadi setelah bunting nanti itu yang pertama, dan setelah dia muncul semua, Muncul bunga. muncul bunga semua, udah keluar malainya semua, di situ dilakukan yang kedua gitu. Pemupukan kedua dengan semprotan. Dengan semprotan. Dosisnya Pak? Jadi kalau MKP-nya itu biasa kita lakukan dengan 3 sendok minimal ya, bisa Per tangki. per tangki. 3 sendok makan per tangki. Iya. Dan kita beri Armor sesuai dosis di kemasan biasanya Iya. ya. Tapi Nah. biasanya masyarakat di sini cukup dengan satu tutupnya itu. Satu tutup. Tapi jangan lupa dikacau dulu, dia kocok. Oh, satu tutup kemasan Armor untuk satu tangki dicampur dengan 3 sendok MKP. Iya. Kita berikan pada waktu mulai padi bunting Iya. dan sekitar 2 atau 3 minggu setelahnya gitu. Iya, setelah ini muncul semua, lakukan dia. Jadi sebaiknya 3 kali. Sekitar 3 kali. Ya, Iya. ya, ya. Kemudian ada lagi Pak, tips yang ingin dijelaskan tentang pemupukan. Saya pikir itu saja ya sampai panen ya, nggak Iya, ada yang lain. Itu lagi. Cuman perlu juga saya jelaskan tentang pemupukan yang ketiga ya kan. Jadi beberapa orang bingung begitu kalau memupukkan satu sak itu bagaimana caranya gitu kalau luas lahannya 1 hektar. Ya, Nah, ya. nah, itu biasanya masyarakat melakukannya dengan cara menggenangi dulu arealnya. Jadi arealnya digenangi, baru tempat pemasukan dan pengeluaran ditutup, baru disitulah dipupuk. Jadi walaupun sedikit-sedikit dia merata. Ya. Dan biasanya juga kalau saya nggak salah tips pemupukan ini dihindari pada waktu mendung atau pada waktu mau hujan ya Pak. Ya, Pak, ya. Nah, takutnya nanti pupuk yang kita berikan malah terbawa air, Iya. jadi nggak tepat sasaran ya. Nah, cara tips pemupukan tadi dari Pak Kurnia tadi, dimasukkan air ke lahan sawahnya, ditutup pintu masuk dan pintu keluar, kemudian diberikan pupuk sesuai dosis yang tadi diberikan. Iya, Ya sudah dijelaskan ya. Saya pikir mudah-mudahan sahabat sudah paham ya tentang pemupukan. Kalau sahabat masih ada yang kurang jelas tentang pemupukan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita akan berusaha untuk menjawabnya. Nah ini saya mohon maaf kalau videonya agak panjang karena memang kita berusaha detail sekali. Maklum ya, karena ini yang mengajarkan ini Pak Guru ini. Jadi dia ingin supaya benar-benar ilmu yang disampaikan ini bisa diserap secara sempurna. Ya, kemudian mungkin yang terakhir barangkali Pak, yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang pengendalian hama. Karena kan sudah bukan rahasia ya, bahwasanya sering sekali petani itu gagal panen karena memang
terserang hama. Jadi bagaimana yang dilakukan di sini sehingga kok bisa panennya selalu berhasil gitu ya? Formula pengendalian hamanya itu bagaimana Pak? Coba bisa dibagi pengalamannya ke sahabat-sahabat yang ada di sana. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini perlu ya saya jelaskan. Saya ini selain menanam padi di sini di Desa Amandame, saya juga menanam padi di Desa Namombelin. Jadi luasan lahan di Desa Amandame ini sangat luas. Ya, saya rasa ini sampai ribuan hektar ini. Karena dia bergabung Persawahannya ya. Ya, karena dia bergabung 3 desa. Ya. Desa Amandame, Desa Tanjung Kriahan, sama desa mana sama Pak Jamal itu? Sukapulung apa? Nah, dia 3 desa ini. Jadi luas sekali gitu. Itu perlakuannya berbeda sama yang di Desa Namombelin. Nah, jadi di Desa Namombelin itu luasan lahannya sedikit sekali. Jadi di situ proses pengendalian hama itu perlu intens. Kalau di sini jujur ya, ini tanpa insektisida sama sekali gitu, hanya perlakuan tanam. Jadi kalau boleh ditengok sekelilingnya sudah panen semua, itu gara-gara ini tadi kita tanam belakangan ya. Jadi kalau kita tanam belakangan tadi, itu tadi kita tidak perlu penyemprotan sama sekali karena luas lahan seperti ini. Oh, saya ngerti. Mudah-mudahan sahabat juga ngerti ya. Saya ulangi sedikit. Jadi maksudnya begini sahabat. Ternyata yang dikatakan tadi rahasia bisa menanam padi tanpa menggunakan pestisida tadi, tipsnya itu kita menanam belakangan ya. Iya. Tetapi hanya bisa dilakukan kalau memang lahan padinya itu luas ya Pak. Iya. Ya Pak Kurnia ya. Jadi memang sahabat kalau bisa dilihat ini di depan dan di samping-sampingnya ini memang sudah duluan panen, dan Pak Kurnia ini sengaja menanam belakangan agak beberapa hari terlambat dibanding teman-temannya. Kesibukan apalah pekerjaan Pak. Memang karena pekerjaan, bukan karena sengaja biar jangan keluar modal. Jadi sekalian ya, karena memang sibuk dan nggak keluar modal untuk membeli obat anti hama. Dan sahabat bisa lihat ini adalah padi yang cukup sehat menurut saya ya, tanpa menggunakan pestisida sama sekali. Karena memang ditanam belakangan dibandingkan padi-padi yang tetangganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditanam di lahan padi yang memang cukup luas ya. Kalau lahan padinya nggak luas, biasanya juga nggak bisa ya, harus tetap diberikan pestisida ya. Nah, oke, sekarang gini, kalau misalnya kita menanam secara biasa, tidak dengan tips yang tadi, kita menanam seperti di Desa Namombelin, kira-kira pestisida apa yang kita berikan dan bagaimana cara pemberiannya biasanya? Jadi anjurannya adalah pencegahan ya. Sebaik-baik penanganan hama itu adalah dicegah. Jadi itu yang kita lakukan adalah setiap kali kita selesai pemupukan, maka berikutnya kelang 3 hari atau seminggu itu harus kita semprot. Jadi itu menghindari hama. Jadi sebaiknya lakukan sebelum terlihat padi kita terserang penyakit. Seperti itu Pak. Ya, jadi mungkin biar jelas ya, jenis obat yang digunakan apa dan waktu pemberiannya tadi supaya lebih jelas lagi ya. Jadi yang mungkin kalau waktu tadi sudah dijelaskan ya. Setiap pemberian pupuk tadi, yang pemberian pupuk pertama, kedua ataupun ketiga ya. Itu kita 2 atau 3 hari kemudian kita lakukan penyemprotan anti hama. Obat anti hamanya Pak, kira-kira apa yang sepengalaman Bapak pakai itu mantep lah dipakai? Jadi kan kita semprot untuk pencegahan. Jadi pakailah obat yang sistemik gitu. Karena kan belum terkena penyakit. Insektisida sistemik ya? Iya. Contohnya Pak, biar langsung tahu nanti. Kalau biasa yang saya pakai itu Trisula, yang murah-murah saja Pak. Trisula ya? Spontan, itu sudah cukup bagus. Trisula dan spontan. Interval pemberiannya ada waktu atau memang cukup 2-3 hari setiap habis pemupukan saja? Iya, cukup. Oh, jadi hemat sekali sahabat ya. Jadi nggak perlu seperti kalau saya di kebun kan, biasanya di kebun anggur tuh seminggu sekali harus saya semprot insektisida ya. Tapi ternyata dari tips Pak Kurnia ini dan hasilnya bisa disaksikan sendiri, pemupukan cukup 2 kali, 3 kali kalau memang sangat diperlukan. Kemudian juga kita berikan cuman pupuk semprot sekitar 3 kali tadi ya. 3 kali dengan MKP dan fungisida. Kemudian pemberian obat anti hamanya juga hemat sekali, hanya sekitar 2 atau 3 hari setelah pemupukan. Kalau pemupukan cuma 2 kali, jadi obat anti hamanya juga 2 kali. Dan kita juga bisa mengakalinya tanpa menggunakan anti hama seperti ini contohnya. Hanya saja kita mungkin agak panen belakangan dibanding kawan-kawan yang ada di sebelahnya ya. Barangkali ya memang ini benar-benar tips yang hemat dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa dilihat sendiri ya. Bagus sekali padinya. Saya pikir memang cukup lengkap. Hari ini kita beruntung sekali kita belajar langsung dari Bapak Guru ya, abang saya ini
orang yang sangat saya kagumi sebenarnya. Saya belajar banyak sekali dari dia. Ya bukan hanya tentang pertanian, tetapi banyak hal lah tentang ya masalah-masalah lain, terutama tentang kehidupan. Jadi saya pikir mungkin itu saja, atau ada lagi Pak sebelum kita tutup video ini yang mungkin Bapak ingin bagikan sebagai tips yang barangkali penting untuk diketahui, terutama bagi pemula yang mau ikut sukses lah seperti Bapak, walaupun ASN ya tetap sempat juga menanam luar biasa sekali, luar biasa. Kira-kira ada nggak tips yang ingin dibagikan? Saya cuman ingin memotivasi lah pada kita semua masyarakat tani utamanya. Jadi sebaik-baiknya petani itu jangan petani tok gitu ya, bukan karena saya seorang ASN, akan tetapi sebaik-baiknya adalah petani itu juga punya lah ternak, punya juga lahan padi ya, walaupun punya lahan padi punya juga ternak. Kalau bisa juga istrinya disuruh jualan di rumah ya kan. Ada sampingan gitu ya, iya, maksudnya ada sampingan. Ya motivasi yang cukup menggugah sih ya. Mungkin maksudnya agar kita bisa maju sama-sama ya. Iya. Benar ya. Saya pikir mungkin itu saja. Saya pikir kalau sudah nggak ada yang sampaikan lagi, kita tutup videonya. Ya, mungkin untuk video selanjutnya, kalau nanti sahabat mau, nanti mungkin Pak Kurnia kalau bersedia, kita bisa belajar bagaimana cara menanam padi secara organik barangkali. Kalau nanti ada ilmu yang bisa dibagikan untuk video selanjutnya, nggak apa-apa. Tadi kan kita sudah belajar menanam padi secara lengkap menggunakan obat-obatan pestisida maupun pupuk secara sintetis. Nanti kalau misalnya kita mau belajar tentang yang organik, kita bisa belajar sama-sama ya. Saksikan videonya nanti, mudah-mudahan kalau kita bisa kita akan buatkan. Kepada para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.